Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan untuk kegiatan mata kuliah konsep dasar keperawatan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teori keperawatan ya Bapak Ibu ya. Ada dua. Yang pertama adalah teori tentang Kolkaba. Yang kedua adalah teori keperawatan dengan filosofisnya yaitu Hildegard et al. Kita akan bahas satu persatu. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah Bu Yunita. Usah Bu ya. Oke, baik, untuk teori keperawatan yang pertama yang kita bahas hari ini yaitu tentang teori comfort theory, yaitu dengan filosofisnya adalah Catherine Kolkaba. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali ya dengan salah satu filosofis yaitu dengan Ibu Catherine Kolkaba gitu ya. Pada dasarnya kalau kita melihat tentang latar belakang dari lahirnya teori comfort theory ini adalah memang kita melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, di mana dari seiring bertambahnya teknologi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan di sini menuntut adanya peningkatan terhadap kualitas layanan kesehatan, yaitu terutama di dunia keperawatan. Kemudian dengan adanya peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan ini, maka terjadilah proses pengembangan terutama di dunia pendidikan keperawatan, salah satunya yaitu tentang pengembangan teori model keperawatan, diharapkan agar dapat berkembang menjadi efektif, kemudian dan aplikatif sehingga bisa diterapkan sebagai bentuk atau landasan teori dalam kita memberikan asuhan keperawatan agar bisa berjalan secara optimal dan berkualitas. Tentunya salah satu bentuk pengembangan teori model keperawatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah dengan pengembangan filosofis Catherine Kolkaba, di mana untuk Catherine Kolkaba ini memperkenalkan salah satu konsep mayor dari teori keperawatannya disebut dengan teori comfort. Untuk teori comfort Kolkaba ini merupakan salah satu jenis model keperawatan yang masuk pada sub-item yang namanya adalah practice teori, sehingga bisa kita maknai bahwa teori comfort ini menjadi salah satu model keperawatan yang dapat diaplikasikan kepada pasien, sehingga kita kalau berbicara bahasa filosofis teori keperawatan itu, untuk teori comfort ini masuk pada ranah bagiannya practice teori. Selanjutnya untuk teori comfort ini memang memiliki konsep mayor utamanya yaitu lebih menekankan pada bentuk kenyamanan yang bersifat holistik yang harus kita penuhi kepada pasien. Kemudian nyeri ini menjadi salah satu tanda gejala utama yang menjadi alasan kenapa pasien itu datang ke rumah sakit. Kemudian ketika ada keluhan nyeri ini memang nantinya akan membuat adanya respon sensasi secara subjektif maupun secara objektif kepada
pada pasien itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Sehingga dengan adanya keluhan ketidaknyamanan tersebut itulah yang menjadi acuan utama pada penerapan teori comfort ini. Ya, untuk teori comfort Kolkaba ini memang kita laksanakan nantinya adalah sesuai dengan prosedur pemberian asuhan keperawatan, yaitu meliputi langkah-langkah pengkajian terlebih dahulu, kemudian pemberian intervensi, serta pemberian implementasinya sampai di tahapan terakhir yaitu bentuk evaluasi. Selanjutnya di dalam teori comfort ini juga bisa dinilai bagaimana tingkat patient safety gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat kepuasan kinerja dari perawat serta juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Sekarang kita akan sejenak membahas tentang background dari Catherine Kolkaba, yaitu Ibu Catherine Kolkaba ini lahir di tahun 1944, di mana Ibu Kolkaba ini menjadi salah satu pendiri program perawat lokal, kemudian dan beliau juga menjadi salah satu anggota Asosiasi Perawat di Amerika. Kemudian untuk Kolkaba ini memiliki spesialisasi terutama di bidang keperawatan, yaitu gerontologi, kemudian perawatan paliatif, dan pemberian intervensi jangka panjang. Kemudian selain bergelut pada kedua bidang tersebut, Kolkaba ini juga aktif di bidang research, yaitu pengembangan dari studi comfort dan pengembangan instrumen yang dipakai untuk penerapan dari teori comfort. Selain itu juga menekuni dunia penelitian di bidang keperawatan. Selain seluruh aktivitas tersebut, Catherine Kolkaba ini juga merangkap sebagai kepala unit, gitu ya. Kenapa? Karena memang beliau di sini sudah memiliki jejak rekod yang sangat banyak sekali kontribusinya, terutama di bidang keperawatan, karena beriringan dengan semakin banyaknya pengalaman beliau dalam melakukan pengembangan teori keperawatan. Selain itu, Catherine Kolkaba ini juga mengembangkan di bidang riset. Menurut teori comfort di sini menguraikan bahwa perawat di sini diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan kenyamanan yang tidak terlihat dari pasien. Ya, dengan adanya pengukuran kenyamanan ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pasien. Karena Catherine Kolkaba ini menilai bahwa nyeri atau rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pasien memiliki dampak atau memiliki efek yang sangat berat terhadap kebutuhan yang harus dimiliki oleh si pasien sendiri. Makanya dari landasan itulah maka Catherine Kolkaba ini menarik bahwa teori comfort ini merupakan suatu elemen dasar fisiologis yang harus bisa dipenuhi oleh setiap manusia. Salah satunya ya termasuk pasien yang kita kelola. Kemudian dengan adanya peningkatan kenyamanan di sini yang diberikan secara langsung, maka dapat memberikan hasil yang positif, gitu ya. Dapat memberikan hasil yang positif sehingga membuat pasiennya ini meskipun berada dalam kondisi sakit, seluruh kebutuhannya ini dapat terpenuhi. Melalui teori comfort ini juga
bisa dijadikan sebagai program pemulihan atau program penyembuhan serta menjabarkan bagaimana pasien ini di dalam merawat hidupnya, merawat kesehatannya selama mereka terdiagnosa beberapa macam penyakit. Jadi dari sinilah kita mempelajari betul bahwa yang namanya teori comfort atau teori kenyamanan ini menjadi landasan utama yang harus dimiliki oleh setiap pasien. Selanjutnya, berikut ini adalah model pengembangan teori kenyamanan di mana terdapat tiga jenis dari penjabaran teori comfort. Yang pertama adalah tentang pemikiran logis dengan cara induksi. Yang kedua adalah pemikiran logis secara deduksi. Yang ketiga adalah pemikiran logis secara reproduksi. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama dinamakan dengan pemikiran logis secara induksi. Artinya yaitu adanya proses penyamarataan yang dibangun dari suatu kejadian yang bisa diamati secara spesifik. Jadi di sini untuk pemikiran logis secara induksi, perawat akan melakukan praktek dengan cara menerapkan keperawatan secara disiplin sehingga seluruh tindakan yang dilakukan ini dapat dilakukan secara terbiasa gitu ya, sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan skill keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing perawat. Tentunya seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan dalil dan asumsi-asumsi pendukung pada praktek keperawatan. Itu adalah cara induksi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya cara deduksi. Nah, untuk pemikiran logis secara deduksi di sini dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pemikiran logis di mana kesimpulan ini berasal dari pendapat yang sifatnya lebih umum. Jadi deduksi ini prosesnya itu bergerak dari data umum, kemudian kita tarik, kita simpulkan menjadi data yang jauh lebih spesifik. Itu yang dinamakan dengan pemikiran logis secara deduksi. Yang ketiga adalah pemikiran logis secara reproduksi. Untuk pemikiran logis reproduksi ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemikiran yang dimulai dengan cara mengembangkan ide-ide atau gagasan. Jadi untuk reproduksi ini, perawat akan menilai atau mengamati suatu fenomena dulu, kemudian dengan adanya fenomena tersebut dapat dijadikan sebagai bahan atau landasan penelitian atau riset jauh lebih lanjut lagi serta dapat diuji. Itu yang dinamakan dengan reproduksi. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang konsep mayor dari teori comfort ini. Ada beberapa konsep mayornya. Untuk yang pertama adalah healthcare needs. Artinya yaitu suatu kebutuhan akan pelayanan kesehatan dijadikan sebagai bentuk kebutuhan utama akan kenyamanan. Jadi nanti pada konsep mayor yang pertama ini kita mendefinisikan bahwa kenyamanan ini menjadi suatu bentuk kebutuhan yang paling dasar yang harus kita penuhi pada pasien yang kita kelola. Berikut ini adalah
proses terjadinya kenyamanan. Jadi bagaimana kenyamanan itu bisa terjadi atau bisa dirasakan oleh setiap orang, ini berasal dari 4 aspek gitu ya. Yang pertama adalah kenyamanan terjadi berdasarkan fisik. Kemudian yang kedua, kenyamanan dapat terjadi secara psikospiritual. Kemudian kenyamanan bisa terjadi secara lingkungan. Yang keempat adalah secara sosial. Kita akan bahas satu persatu. Untuk kenyamanan secara fisik ini tentunya berhubungan dengan perasaan yang dirasakan oleh seseorang berhubungan dengan sensasi yang ada di dalam tubuh. Jadi berdasarkan kondisi fisik atau berdasarkan kondisi biologis yang dialami oleh pasien. Jadi pasiennya mengeluh apa aja secara fisik, itu adalah masuk pada bagian kenyamanan fisik. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kenyamanan psikospiritual. Nah, untuk kenyamanan psikospiritual ini berhubungan dengan bagaimana rasa kepercayaan diri pasien, bagaimana kemampuan pasien di dalam menjelaskan tentang konsep kehidupannya, makna dari kehidupannya, itu masuk pada area kenyamanan psikospiritual. Kemudian yang ketiga, yang dinamakan tentang kenyamanan lingkungan, itu berhubungan dengan segala bentuk sumber-sumber daya yang sifatnya eksternal dan tentunya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Bisa namanya lingkungan berarti bisa berhubungan dengan cuaca gitu ya, bisa berhubungan dengan misal saat ini ada hendaknya pasien ini berhubungan dengan musim, bisa berhubungan dengan wabah yang ada di sekitar lingkungannya tersebut. Jadi lingkungan ini juga bisa mempengaruhi bagaimana tingkat kenyamanan seseorang. Yang keempat, ada yang namanya kenyamanan secara sosial. Nah, untuk kenyamanan secara sosial ini, yang namanya sosial berarti berhubungan dengan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi bagaimana tingkat interaksi secara interpersonalnya, kemudian bagaimana hubungan komunikasinya dengan keluarga, bahkan dengan sosialnya seperti apa. Itu masuk pada tingkat kenyamanan secara sosial. Jadi yang untuk sosial ini lebih menekankan bagaimana tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi baik secara interpersonal, kemudian intrapersonal maupun secara keluarga, dan bagaimana kemampuan komunikasinya secara sosial dengan orang lain serta dengan komunitasnya. Untuk konsep mayor yang kedua, ada yang namanya comfort. Ya, dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh penerima yang dapat didefinisikan sebagai suatu pengalaman immediate ya, yang menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan ketenangan sehingga dapat memenuhi semua kebutuhannya secara fisik, secara psikospiritual, sosial, dan lingkungan. Untuk tipe kenyamanan di sini ada tiga jenis. Untuk jenis yang pertama dinamakan dengan relief. Relief di sini memiliki makna yaitu suatu pernyataan dari pasien yang menyatakan pasien ingin memiliki suatu kebutuhan tertentu. Jadi yang relief ini memang kita nanti bisa merupakan suatu cara di mana nanti perawatnya akan menanyakan secara langsung kepada pasien apa yang dibutuhkan pasien saat ini. Itu pasiennya ingin melakukan apa. Nah, itu masuk pada fase tipe kenyamanan yang jenisnya relief. Kemudian kalau yang kedua ada yang namanya tipe kenyamanan easy ya. Easy ini artinya nanti perawat akan menanyakan kepada pasien
tentang kepuasan akan ketenangan yang dirasakan selama dia menjalani perawatan. Jadi nanti perawatnya akan menanyakan kepada pasien bagaimana perasaan pasien ketika dirawat di sini. Apakah pasien sudah mendapatkan rasa yang tenang, rasa yang nyaman, rasa yang aman atau tidak. Ya, selama menjalani masa perawatan. Itu maksudnya di tipe kenyamanan yang kedua. Untuk yang tipe kenyamanan yang ketiga, transenden, di sini artinya yaitu suatu pernyataan yang diungkapkan secara langsung oleh pasien, di mana pasiennya ini langsung memberikan respon atau keluhan bahwa saat ini dia mengalami nyeri. Nah, itu masuk pada tipe kenyamanan yang ketiga, yaitu transenden. Jadi langsung pasiennya ini menyampaikan atau mengeluh bahwa dirinya saat ini ada rasa nyeri. Itu masuk di transenden. Untuk yang ketiga, yaitu comfort measure. Untuk yang ketiga ini dimaknai dengan suatu pengukuran ya tentang kenyamanan yang digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasien, mulai dari pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, sosial, finansial, psikologis, spiritual, lingkungan, dan intervensi secara fisik. Kolkaba sudah menguraikan bahwa terdapat 3 jenis intervensi kenyamanan yang bisa kita terapkan kepada pasien. Yang pertama ada yang namanya teknik pengukuran kenyamanan ya. Dapat diartikan sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan dengan cara mempertahankan kondisi homeostasis dan dilakukan suatu tindakan yang namanya manajemen nyeri seperti monitor tanda-tanda vital dan pemeriksaan hasil kimia darah. Itu adalah masuk pada teknik pengukuran kenyamanan. Jadi dari sini kita tahu bahwa tingkat kenyamanan seseorang itu bukan hanya bisa kita ketahui secara subjektif aja, dalam artian bukan hanya kita menunggu pasiennya mengeluh kalau ada nyeri, akan tapi kita bisa melakukan monitoring secara objektif, yaitu dengan cara apa? Kita lihat bagaimana hasil pengukuran tanda-tanda vital pasien. Kemudian kita bisa juga melihat bagaimana hasil pemeriksaan darah pasien. Dari situlah kita nanti dengan adanya data-data tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dari keluhan secara subjektifnya pasien. Kemudian intervensi kenyamanan yang kedua yaitu yang namanya pembinaan atau coaching. Artinya yaitu suatu bentuk intervensi yang didesain untuk membebaskan rasa nyeri. Nah, kalau pembinaan ini berarti sudah ada upaya untuk mengatasi perasaan nyerinya dengan cara memberikan informasi, kemudian kita menjadi pendengar yang baik untuk pasien, jadi kita berikan ruang kepada pasien untuk mengungkapkan seluruh keluhan nyeri yang dia rasakan. Kemudian juga ada bentuk perencanaan secara realistis guna mencapai pada fase pemulihan, kemudian sampai di fase pasien mendekati ajal. Itu masuk dalam kondisi yang namanya pembinaan. Jadi meskipun pasiennya ini misal sudah berada pada fase mendekati ajal, di situ tetap kita prinsipnya adalah memberikan dan memenuhi seluruh kebutuhan apa yang diinginkan oleh pasien. Kemudian yang ketiga
yang namanya adalah comfort food of the soul. Artinya yaitu suatu bentuk intervensi yang tidak dibutuhkan pasien pada saat ini, tetapi bisa berguna bagi pasien. Untuk jenis intervensi kenyamanan yang ketiga ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan pasien agar menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dengan kondisi kesehatan yang saat ini dia alami. Tentunya seluruh jenis intervensi kenyamanan ini nanti akan melibatkan pasien, melibatkan kelompok, bahkan melibatkan yang namanya keluarga. Tentunya seluruh jenis intervensi ini tidak bisa hanya kita terapkan kepada pasien aja, tapi juga membutuhkan yang namanya sumber pendukung yang lainnya, seperti keluarga, yang kedua adalah seperti kelompok atau seperti komunitasnya, kita ajak menjadi satu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari pasien. Konsep teori selanjutnya, untuk konsep mayor dari teori comfort selanjutnya, yaitu namanya adalah enhanced comfort. Artinya yaitu suatu outcome yang langsung diharapkan pada pelayanan keperawatan. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya intervening variable. Nah, untuk intervening variable ini dapat dimaknai menjadi suatu variabel-variabel yang tidak bisa diubah atau variabel yang tidak bisa diubah oleh perawat, dan sifatnya di sini berarti menetap gitu ya, seperti pengalaman masa lalu. Jelas pengalaman masa lalu ini tidak bisa kita rubah. Kemudian usia, kemudian sikap, kemudian status emosional, kemudian sistem dukungan, ya, prognosis, finansial atau ekonomi. Nah, itu semua masuk pada bagian intervening variabel, yaitu variabel yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi oleh perawat. Selanjutnya ada yang namanya health seeking behavior. Artinya yaitu suatu tindakan yang berhubungan dengan bagaimana cara pasien ya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketujuh yang namanya adalah institutional integrity. Dimaknai yaitu suatu nilai, suatu stabilitas yang secara finansial, bahkan berhubungan dengan bagaimana pelayanan kesehatan ini bisa diakses oleh pasien baik di area lokal, area regional, bahkan secara nasional. Itu masuk di institutional integrity. Jadi mudahnya sebagai penyedia fasilitas kesehatan. Selanjutnya ini adalah bentuk taksonomi dari teori comfort, di mana kita melihat dari beberapa jenis tipe comfort, ya, seperti yang saya sampaikan ada 3 tipe comfort. Yang pertama adalah tipe relief atau masalah yang spesifik, kemudian easy yaitu ketenangan sama transenden. Kemudian untuk tipe comfort ini juga bisa dilihat dari 4 aspek, yaitu kenyamanan secara fisik, kenyamanan secara psikospiritual, lingkungan, dan secara sosial. Nah, untuk tipe comfort yang fisik ini contohnya nanti kita akan kaji bagaimana keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien secara fisik. Ada tidak
keluhan tentang nyeri, kemudian nausea, vomiting, anoreksia, kemudian lemah sama demam. Itu masuk tipe comfort yang secara fisik, jadi berhubungan dengan kondisi biologis tubuh. Kemudian untuk yang psikospiritual, nanti kita lihat bagaimana pasien apakah ada gejala gelisah atau enggak. Kemudian kalau lingkungan, nanti kita perhatikan bagaimana kondisi lingkungan sekitar pasien, ada enggaknya jumlah pengunjung yang terlalu banyak atau tidak. Kemudian kita juga harus memperhatikan pencahayaan ya di kamar atau di ruangan pasien. Kemudian yang keempat ada secara sosial. Nah ini nanti kita lihat apakah pasien ini dirawat datang ke rumah sakit seorang diri kah atau dia ditemani atau diantarkan oleh keluarga ataupun teman sebayanya. Itu masuk pada kenyamanan secara sosial. Kemudian kalau yang tipe comfort yang kedua, untuk tipe isi atau ketenangan ini, kalau dari segi fisiknya seperti kita berikan tempat tidur yang nyaman, kemudian posisikan pasien juga dengan posisi yang nyaman ketika pasien ada keluhan nyeri. Kemudian kalau secara psikospiritual, untuk yang tipe comfort yang kedua, yaitu psikospiritual ini, nanti pasien akan diberikan penjelasan atau pemberian informasi mengenai segala bentuk tindakan medis yang diberikan, sama menjelaskan tentang keberhasilan dari terapi yang sudah dijalani. Kalau yang tipe comfort secara lingkungan ini, nanti kita menjamin privasi pasiennya ketika dirawat. Dibatasi jumlah kunjungan, jangan sampai ketika ada kunjungan yang berkunjung ke pasien maka dapat menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekitar pasien. Nanti akan semakin memperburuk dari rasa comfort yang dirasakan oleh pasien. Yang keempat adalah secara sosial. Nah, untuk secara sosial ini nanti kita berikan pasien momen untuk berkumpul dengan sanak saudara. Kemudian kalau yang tipe comfort yang jenisnya transmedian ini, kalau secara fisik nanti kita kaji kepada pasien bagaimana cara pasien memaknai arti nyeri itu. Jadi nanti pasien diminta untuk menggambarkan sensasi nyeri yang dia rasakan itu seperti apa, sehingga pasiennya ini harus segera datang ke rumah sakit untuk berobat. Yang kedua adalah psikospiritual. Untuk yang psikospiritual ini nanti pasiennya kita berikan dukungan secara spiritual dan penjelasan semua informasi kesehatan berhubungan dengan prognosis penyakitnya. Dia berkaitan tentang angka kesembuhan dari penyakit yang dia alami. Kalau tipe comfort yang ketiga dari segi lingkungan ini, nanti pasiennya diberikan kondisi lingkungan yang tenang agar pasiennya ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian dan berikan privasi juga di ruang perawatan. Kemudian yang keempat adalah secara sosial, nanti pasiennya akan dipenuhi semua kebutuhannya berupa pemberian dukungan dari keluarga, dari saudara, maupun dari teman sebayanya atau teman peer group-nya. Selanjutnya berikut ini adalah tentang asumsi mayor dari teori comfort. Ya, kita lihat dari sudut pandang paradigma keperawatan, yaitu ada 4.
dilihat dari sudut pandang keperawatan, dari pasien, lingkungan, dan kesehatan. Untuk keperawatan ini menilai bahwa kebutuhan menjadi landasan utama untuk indikator kenyamanan. Kemudian dengan adanya kenyamanan ini nanti dapat digunakan untuk mengukur bagaimana sih pemenuhan semua kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah dari pasien. Nah, untuk teori comfort ini memandang bahwa yang berhak mendapatkan perawatan itu adalah individu, keluarga, institusi, maupun masyarakat yang membutuhkan semua bentuk perawatan kesehatan. Jadi, Kolkaba ini memandang bahwa pasien itu bukan hanya secara individual aja, tapi pasien ini bisa dalam bentuk institusi, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk keluarga, yang intinya yang memerlukan adanya perawatan kesehatan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan. Nah, dari lingkungan ini, teori comfort memandang bahwa untuk meningkatkan kenyamanan, tentunya harus melibatkan dari segi pasien, keluarga, perawat, dan orang-orang yang disayangi, gitu ya. Jadi tidak bisa ketika kita akan memenuhi kebutuhan pasien, kemudian kenyamanan pasien, hanya kita melibatkan pasien saja, tidak bisa. Tentu kita harus melibatkan support sistem yang ada di sekitar pasien. Yang keempat adalah kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini, teori comfort memandang bahwa seluruh fungsi optimal, jadi seluruh fungsi kesehatan ini dapat dikatakan optimal apabila ada keterlibatan antara pasien, kelompok, keluarga, bahkan sampai ke masyarakat. Jadi memang kesehatan ini bisa dikatakan harus berkesinambungan secara holistik. Jadi kita tidak hanya merawat pasien saja, tapi bahkan sampai merawat komunitasnya pun atau masyarakat yang ada di sekitarnya pun juga menjadi area untuk pemberian kesehatan. Berikut ini adalah contoh aplikasi dari teori comfort di bidang keperawatan. Ya, jadi yang pertama adalah melalui teori comfort ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk pengukuran kebutuhan kenyamanan pasien selama proses pembedahan, kemudian ketika pasien mengeluh adanya nyeri akut. Jadi kalau pasien kita datang ke rumah sakit dengan adanya keluhan nyeri akut, maka teori comfort ini bisa kita terapkan pada pasien. Kenapa? Karena teori comfort sudah masuk pada bagian aplikatif practice nursing ya. Jadi bisa diaplikasikan pada pasien. Yang kedua adalah dengan adanya teori comfort ini dapat digunakan untuk menciptakan kenyamanan dengan meminta persetujuan pasien baik sebelum dilakukan pembedahan dan pemberian intervensi-intervensi yang spesifik selanjutnya. Kemudian dengan adanya teori comfort ini, yang ketiga bisa dijadikan sebagai salah satu pemberian fasilitas agar pasien ini dapat merasa lebih nyaman. Ya, kemudian pasiennya dapat mengidentifikasi semua faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan selama menjalani prosedur pembedahan. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bisa tarik kesimpulan bahwa teori comfort ini merupakan salah satu bentuk teori yang sifatnya adalah practice teori. Jadi bisa diterapkan langsung ke pasien kita, terutama dengan adanya keluhan nyeri gitu ya. Jadi kalau ada pasien mengeluh nyeri, jadi Bapak Ibu bisa menerapkan
pemberian teori keperawatan, yaitu miliknya Kolkaba. Selanjutnya ini adalah bentuk kekuatan maupun kelemahan dari teori comfort sendiri. Untuk kelemahan secara teori, jadi kalau kita melihat lagi teori comfort ini ada kelemahannya, yaitu dengan adanya keterlibatan proses pengkajian yang dilakukan secara holistik, mulai dari fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial kultural. Di sini teori comfort masih belum bisa memenuhi prosedur penilaian seluruh aspek, karena dengan pemenuhan seluruh aspek ini sangatlah dibutuhkan adanya bentuk komitmen yang tinggi, baik dari perawatnya maupun dari pasiennya. Sehingga kalau ada komitmen baik dari perawat maupun dari pasien, maka nanti bisa dilakukan atau pengambilan keputusan untuk problem solvingnya. Jadi karena adanya begitu banyak proses yang harus kita kaji secara holistik tadi, fisik iya, psikologi psikospiritual iya, lingkungan dan sosial, karena ada 4 aspek yang harus kita kaji, maka menuntut secara tinggi adanya komitmen antara perawat dengan pasien. Jadi kelemahannya adalah di sana. Kemudian kalau dari kelebihan teorinya adalah teori Kolkaba ini, seperti yang saya sampaikan, masuk pada bagian yang namanya practice teori, sehingga dapat lebih mudah kita mengaplikasikan konsep mayornya dan bisa kita terapkan pada pasien. Di mana untuk teori comfort ini sekali lagi yaitu suatu bentuk teori yang lebih mengedepankan tentang kenyamanan. Ya, kenyamanan ini bisa muncul jika seluruh kebutuhan pasien bisa kita penuhi. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo untuk teori yang pertama tentang teori comfort miliknya Catherine Kolkaba. Monggo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan untuk pembahasan teori keperawatan yang kedua, yaitu teori interpersonal. Untuk teori yang kedua ini yaitu teori interpersonal dengan
filosofisnya yaitu Hildegard Peplau. Kita bahas sedikit tentang biografi dari Peplau ya. Jadi Peplau ini lahir di tahun 1909 di Pennsylvania, di mana beliau ini merupakan lulusan di Departemen Keperawatan di tahun 1931. Kemudian beliau ini juga aktif pada beberapa kegiatan, yaitu di bidang psikologi, kemudian juga aktif di bidang keperawatan psikiatri. Kemudian di tahun 1952 beliau meluncurkan karyanya berupa pembuatan buku dengan teori yang saat ini kita kenal dengan interpersonal relation in nursing. Ya, kemudian di tahun 1952 beliau ini juga mendapatkan beberapa macam penghargaan. Salah satunya adalah dikenal dengan pemilik teori interpersonal relationship, yaitu di tahun 1952. Bagaimanakah latar belakang dari munculnya lahirnya teori keperawatan interpersonal ini? Melihat dari tujuan keperawatan itu sendiri, yaitu memiliki makna untuk mendidik pasien dan mendidik keluarganya, sehingga pasien di sini dapat mencapai kematangan dan dapat meningkatkan perkembangan secara kepribadiannya. Kemudian Peplau di sini di tahun 1952 juga melahirkan yang namanya teori yang kita kenal dengan interpersonal teori. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi semua bentuk kebutuhan pasien. Kemudian Peplau di sini memandang bahwa kebutuhan komunikasi antara perawat dengan pasien di sini memiliki tujuan agar bisa meningkatkan status kesehatan pasien, sehingga bisa dijadikan sebagai cara untuk membantu di dalam mengatasi semua permasalahan yang dialami oleh pasien. Jadi pada dasarnya kalau kita memperhatikan dari seluruh konsep teori yang ada untuk teori interpersonal ini, yaitu lebih menekankan terhadap bagaimana cara komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa teori Peplau ini memang lebih berfokus pada diri individu perawat, bagaimana antara perawat dengan pasien ini dalam menjalin komunikasi terapeutik agar tetap interaktif dan tetap komunikatif, sehingga dapat menghasilkan suatu cara untuk penyelesaian semua masalah yang dialami oleh pasien. Ya, jadi untuk konsep utamanya itu memang melibatkan bagaimana keterampilan interpersonal dari diri perawat sehingga dapat terbentuk yang namanya hubungan secara terapeutik. Kita menyadari betul bahwa dengan adanya pelaksanaan komunikasi terapeutik yang terjalin antara pasien dan perawat di sini, maka dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dapat mengkaji semua bentuk kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi oleh diri pasien. Selain di konsep teorinya berkaitan tentang hubungan interpersonal, Peplau juga menjabarkan bahwa keperawatan itu bersifat psikodinamik. Artinya, yaitu semua kemampuan perawat. Ya, saya ulangi lagi.
Keplau di sini selain menguraikan bahwa teori interpersonal menjadi bagian yang sangat penting yang harus terjalin antara pasien dan perawat, juga ada yang namanya perawat itu harus bersifat psikodinamik. Yang dikatakan dengan perawat yang bersifat psikodinamik di sini memiliki arti yaitu suatu kemampuan dari diri perawat untuk memahami segala bentuk tingkah laku dari orang lain sehingga bisa membantu, bisa mengidentifikasi semua kesulitan yang dirasakan sehingga bisa menerapkan prinsip hubungan manusia pada seluruh level kehidupan yang berdasarkan tentang pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Berikut ini adalah beberapa sumber teori dari Peplau, yaitu Peplau menilai bahwa ilmu perilaku dan ilmu psikologikal ini menjadi landasan utama dari hubungan interpersonal itu sendiri. Ya, dimana kalau kita melihat lagi, memotret lagi yang dinamakan dengan model psikologikal ini dapat dimaknai sebagai suatu kemungkinan ya yang dilakukan oleh perawat untuk saatnya berpindah dari orientasi ya yang mengacu pada penyakit yang dirasakan oleh pasien. Jadi perawat itu ketika berinteraksi dengan pasien kita gali seluruh aspek psikologinya, seluruh aspek perasaannya, bahkan sampai ada eksplorasi perilaku kesehatan yang sudah pasien lakukan sebelumnya. Itu masuk pada bagian yang namanya psychological. Untuk yang keperawatan sebagai psikodinamik ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa lahir teori tersebut di tahun 1952, kemudian Peplau juga mendefinisikan bahwa keperawatan psikodinamik ini kita mengkaji seluruh unsur mulai dari perasaan, psikologis, bahkan dari segi perilakunya dengan tujuan agar dapat membantu pasien dalam mengidentifikasi segala bentuk kesulitan-kesulitan yang dia alami sesuai dengan pengalaman yang sudah pasien lalui sebelumnya. Selain itu, Peplau juga menyimpulkan bahwa yang dinamakan tentang keperawatan itu adalah suatu hubungan terapeutik yang memiliki seni di dalam menyembuhkan dan membantu pasien-pasien yang sakit untuk dapat memenuhi semua bentuk perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Jadi untuk keperawatan ini memang merupakan suatu hubungan interpersonal. Sekali lagi tidak bisa kita hanya melibatkan diri pasien saja, tapi harus melibatkan 2 orang atau lebih. Berarti kita bisa melibatkan keluarga, bisa melibatkan komunitasnya, bisa melibatkan anggota masyarakat guna mencapai seluruh rangkaian tujuan proses keperawatan yang diberikan pada pasien. Selanjutnya untuk hubungan interpersonal sendiri di sini bisa kita artikan suatu bentuk terapi yang dilakukan untuk membangun rasa aman pada diri pasien, di mana melalui hubungan interpersonal ini nanti akan terjalin hubungan terapeutik sehingga ada feedback di mana di sana sudah ada unsur hubungan saling percaya antara diri pasien dengan diri perawat, di mana nantinya pasien akan merasa dihargai, akan merasa dihormati kehadirannya, gitu ya. Itu adalah makna yang tersirat dari hubungan interpersonal.
Selanjutnya, Peplau di sini untuk teori interpersonal ini juga masuk pada bagian yang namanya praktis teori seperti teori Kolkaba. Jadi suatu bentuk teori yang bisa diaplikasikan langsung kepada pasien kita, terutama untuk Peplau ini memang memiliki salah satu teori yang bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan ketika merawat pada pasien-pasien di bidang keperawatan jiwa, terutama pada pasien-pasien yang mengalami atau mendapatkan ancaman sehingga menimbulkan rasa ansietas. Itu bisa kita terapkan dari penerapan teorinya Peplau. Kemudian karena kita melihat betul bahwa dengan adanya kecemasan ini mengindikasikan bahwa seseorang menghadapi yang namanya konflik, ya, sehingga kita memerlukan proses pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan secara interpersonal agar seluruh konflik yang dirasakan oleh pasien bisa tersampaikan secara lengkap pada diri pasien, sehingga nanti hasil akhirnya adalah bisa diberikan atau dibuatkan keputusan untuk problem solving-nya. Selanjutnya ini adalah paradigma keperawatan menurut Peplau dipandang dari 4 aspek, yaitu manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan. Untuk manusia di sini bisa dimaknai bahwa suatu organisme yang hidup di mana mengalami fase ketidakseimbangan gitu ya, jadi tidak seimbang secara stabil, itu yang dinamakan dengan manusia. Kalau yang kedua, untuk yang kedua ini namanya adalah lingkungan. Untuk yang lingkungan dimaknai dengan suatu bentuk yang berada di luar organisme hidup yang sifatnya adalah lebih ke arah kebudayaan. Kemudian kalau keperawatan ini dapat diartikan sebagai suatu alat pendidikan yang memiliki kekuatan, ya, dengan tujuan untuk mendukung kemampuan seseorang sehingga bisa meningkatkan kreativitasnya secara langsung, meningkatkan produktivitasnya, serta dapat meningkatkan bagaimana cara dia bersikap, terutama di kehidupan masyarakat. Kemudian kalau kesehatan ini dimaknai suatu proses, ya, proses yang melibatkan antara satu orang dengan orang yang lain secara terus-menerus untuk menghasilkan kreativitas, produktivitas, serta sikapnya, terutama di kehidupan masyarakat. Ini adalah penerapan pengaplikasian teori keperawatan menurut Peplau, di mana Peplau ini menjabarkan bahwa hubungan interpersonal itu yaitu suatu bentuk kegiatan terapeutik yang dilakukan antara perawat dengan pasien, sehingga ketika hubungan terapeutik ini dilakukan, maka terdapat beberapa fase yang harus dilalui. Yang pertama adalah fase orientasi, yang kedua adalah fase identifikasi, yang ketiga adalah fase eksploitasi, yang keempat adalah fase resolusi. Kita akan bahas fasenya satu persatu. Untuk fase yang pertama dinamakan dengan fase orientasi. Nah, yang namanya fase orientasi ini artinya yaitu fase di mana perawat dan pasien ini belum mengenal satu sama lain. Ya, jadi pada fase orientasi ini tergantung bagaimana sikap perawatnya. Perawatnya harus siap terlebih dahulu di dalam
memberikan dan menerima semua keluhan yang dirasakan oleh pasien, ya. Kemudian di fase orientasi ini juga perawatnya harus mampu menciptakan di dalam membangun bina hubungan saling percaya. Ya, itu yang harus dilakukan pada tahap fase orientasi. Ya, selanjutnya di fase orientasi ini, ketika sudah terjalin hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien, maka nanti perawat di sini dapat mengenali, dapat memahami semua bentuk masalah kesehatan yang dialami oleh pasien, sehingga perawatnya nanti bisa memberikan beberapa macam alternatif solusi yang bisa dipilih oleh pasien dalam membantu semua masalah kesehatan yang dialaminya. Tentunya pelaksanaan fase orientasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jelas sekali akan dipengaruhi dari segi perawat sama pasiennya. Kalau dari segi perawatnya harus siap dulu, ya, siap secara fisik, siap secara psikologis untuk membantu untuk mengidentifikasi semua masalah yang dialami oleh pasien. Selain itu juga dipengaruhi oleh ras, budaya, agama, pengalaman, latar belakang, serta harapan-harapan yang ingin dicapai oleh pasien. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa hasil akhir dari pelaksanaan fase orientasi ini adalah perawat dan pasien mampu secara bersama-sama mengidentifikasi semua masalahnya, sehingga bisa menimbulkan hubungan saling percaya di antara perawat dengan pasien. Fase yang kedua adalah fase identifikasi. Nah, untuk fase identifikasi ini merupakan suatu fase di mana sudah mulai terjadi proses interaksi antara perawat dengan pasien. Perawatnya nanti akan melakukan tindakan eksplorasi perasaan pasien, akan membantu pasiennya dalam menghadapi semua penyakit yang ia rasakan. Kemudian perawatnya akan memberikan penguatan secara positif pada diri pasien. Kemudian perawatnya juga bisa untuk memberikan berbagai macam alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi semua masalahnya dari pasien. Kalau dari segi pasiennya itu sendiri, nanti pasiennya mampu memberikan respon atau mampu mengidentifikasi terhadap seluruh masalah kesehatan yang dia rasakan. Jadi pasiennya semakin aware, semakin paham, semakin mengetahui masalah-masalah kesehatan yang dia rasakan. Pada fase identifikasi ini juga nanti diharapkan pasiennya mampu untuk mengungkapkan seluruh perasaannya, kemudian mampu mengungkapkan seluruh kemampuan yang sudah dia lakukan, upaya-upaya apa saja yang sudah pasien lakukan untuk mengatasi semua masalah kesehatan yang ia rasakan. Ya, kemudian pasien juga diberikan ruang untuk menyatakan bagaimana kondisi perasaan yang dia rasakan saat ini. Apakah pasien berada pada fase tidak berdayakah atau pasien berada pada fase putus asakah. Jadi semuanya bisa nanti akan tergambar jelas pada fase identifikasi. Fase yang ketiga adalah fase eksploitasi. Untuk fase yang ketiga, eksploitasi ini merupakan suatu fase di mana nanti perawat akan memberikan bantuan kepada pasien sebagai bentuk untuk memecahkan masalah kesehatannya.
Jadi pada fase eksploitasi ini dapat kita maknai sebagai suatu bentuk untuk menggali atau mengeksplorasi semua pemahaman pasien tentang kondisi kesehatannya, dan nanti akan menguraikan bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya serta cara untuk mencegah agar masalah kesehatan yang dialami pasien ini tidak sampai berada agar masalah kesehatan pasien ini tidak sampai mengalami yang namanya komplikasi. Jadi harus kita cegah prosesnya agar tidak sampai di tahap komplikasi. Yang keempat adalah fase resolusi atau fase terminasi. Untuk fase yang resolusi ini artinya yaitu perawat dan pasien sudah berada pada fase yang akhir, di mana artinya suatu fase perawat dan pasien ini sudah siap untuk mengakhiri hubungan terapeutik di antara keduanya. Ya, untuk indikator keberhasilannya ini nanti akan tercermin apakah pasien ini sudah mandirikah atau masih berada pada fase memerlukan bantuan perawat atau tidak. Semuanya akan tercermin, keberhasilan dari seluruh program terapi yang diberikan tercermin di fase terminasi. Berikut ini adalah beberapa indikasi dari masing-masing fase. Jadi kita bisa melihat keberhasilan dari setiap fase. Kalau di fase orientasi, yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah di mana merupakan suatu fase untuk mempersiapkan diri guna mengidentifikasi semua masalah kesehatan pasien. Kemudian kalau fase identifikasi ini merupakan fase awal pertemuan antara perawat dengan pasien, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi semua masalahnya pasien, mengidentifikasi upaya-upaya yang sudah dilakukan pasien sebelumnya. Yang ketiga adalah fase eksploitasi. Nah, untuk fase eksploitasi ini berfokus pada tahapan pemecahan masalah kesehatan. Jadi perawat memberikan berbagai macam alternatif solusi, gitu ya. Itu masuk pada tahap fase eksploitasi. Kalau yang keempat namanya fase resolusi. Untuk fase resolusi ini merupakan suatu fase pengakhiran hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien. Berikut ini adalah penjabaran peran perawat menurut Peplau berdasarkan interpersonal teori. Yang pertama adalah perawat ini dapat dikatakan sebagai orang yang asing bagi pasien. Yang kedua adalah perawat sebagai narasumber. Kemudian yang ketiga adalah perawat dapat berperan sebagai pendidik, di mana nanti akan mendidik dan mengajarkan pasien tentang bagaimana cara merawat dirinya. Kemudian yang keempat, perawat juga bisa berperan sebagai pemimpin. Kemudian yang kelima adalah perawat bisa berperan sebagai wali dari pasien. Kemudian yang keenam, peran perawat yaitu sebagai konseling. Jadi perawat juga bisa berperan sebagai konseling, yaitu mendidik pasien, mengajarkan pasien, serta menerima semua keluhan-keluhan perasaan yang dialami oleh pasien selama pada masa sakit. Ya, yang seperti saya sampaikan bahwa kalau peran yang pertama, role of stranger ini perawat berperan sebagai orang asing gitu ya. Kemudian kalau yang kedua adalah perawat berperan sebagai narasumber.
Jadi perawat ini harus mampu memberikan berbagai macam alternatif solusi pada pasien ketika pasien mengutarakan seluruh masalah kesehatan yang dia rasakan. Jadi perawatnya harus siap untuk memberikan informasi kesehatan pada pasien. Kalau yang peran perawat sebagai pendidik di sini artinya yaitu perawatnya harus sampai mampu mengajarkan dan mendidik pasien sampai pasien ini bisa mandiri di dalam melakukan perawatan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya peran perawat sebagai pemimpin. Maka perawat di sini memiliki kemampuan di dalam memimpin di dalam pemberian asuhan keperawatan ya, dengan cara melibatkan partisipasi aktif dari pasien. Kemudian selanjutnya perawat juga berperan sebagai wali. Jadi untuk peran perawat sebagai wali di sini, yaitu perawat diharapkan mampu menciptakan perasaan di dalam diri pasien agar pasien di sini bisa bersikap jauh lebih aktif ya, sehingga perawatnya dapat memahami betul-betul apa yang dirasakan dan apa yang dikeluhkan oleh pasien. Yang terakhir adalah peran perawat sebagai pemberi konseling. Tentunya pemberian konseling ini harus kita terapkan berdasarkan tentang pengalaman-pengalaman peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya pada diri pasien. Jadi kalau pemberian konseling ini kita berdasarkan pada pengalaman-pengalaman dari pasien sebelumnya. Selanjutnya berikut ini adalah kelebihan dari teori Peplau. Yang pertama adalah teori Peplau ini dapat diaplikasikan ketika kita merawat pasien-pasien dengan gangguan mental. Kemudian yang kedua adalah dengan teori Peplau maka dapat menurunkan rasa kecemasan pasien. Kemudian dapat memberikan asuhan keperawatan menjadi suatu kegiatan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian dengan adanya teori Peplau ini juga bisa mendorong pasien untuk lebih mandiri di dalam melakukan perawatan terhadap dirinya. Berikut ini adalah beberapa bentuk aplikasi dari teori Peplau. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Peplau ini diaplikasikan ketika kita merawat pada pasien-pasien dengan gangguan mental, gitu ya, karena bisa diterapkan baik pada individu, baik pada keluarga. Ya, hasil akhir dari pelaksanaan pengaplikasian dari teori Peplau ini yaitu diharapkan pasien mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mampu bersosialisasi, kemudian mampu menggunakan kemampuannya yang dimiliki untuk mengurangi rasa kecemasan yang dia rasakan. Ini adalah beberapa bentuk pelaksanaan dari interpersonal teori, di mana diterapkan pada pelaksanaan terapi aktivitas kelompok yang namanya terapi aktivitas kelompok ini berarti suatu tindakan pemberian terapi yang dilakukan secara berkelompok, di mana di sini kliennya harus memiliki syarat utamanya yaitu memiliki masalah kesehatan yang sama. Sehingga dengan adanya masalah yang sama inilah yang dapat menjadi penguat dari diri seseorang antara dirinya dengan orang lain. Jadi dia semakin memahami tentang masalah kesehatan yang pasien rasakan.
Kemudian untuk grup psikoterapi ini memang lebih memfokuskan pada kesadaran dan lebih memfokuskan bagaimana pengenalan pasien terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ditujukan memang untuk memperbaiki hubungan interpersonal. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki tingkah laku. Jadi memang penerapan dari psikoterapi ini lebih banyak mengadop dari teorinya Peplau, karena Peplau di sini menjelaskan pentingnya hubungan terapeutik atau hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien. Untuk tahapan pelaksanaan grup psikoterapi yang berlandaskan pada teori Peplau ini ada 4 fase. Ada fase prakelompok, fase awal kelompok, fase kerja kelompok, dan fase terminasi kelompok. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan 2 teori tadi, teori Kolkaba dan teori Peplau dengan teorinya yaitu interpersonal teori. Monggo. Ada yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Oke. Ya, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan untuk kedua topik hari ini, pada dasarnya yang pertama adalah teori Catherine Kolkaba dengan teori comfort, yang kedua adalah teori interpersonal miliknya Peplau ini. Kedua teori ini masuk pada bagian praktis teori. Kalau kita melihat tingkatan paradigma keperawatan itu kan ada yang namanya grand teori, ada yang namanya middle teori, yang ketiga ada yang namanya practice teori. Nah, practice teori ini merupakan tingkatan paradigma keperawatan yang paling dasar. Jadi yang paling bisa diaplikasikan kepada pasien. Salah satunya adalah teori comfort dan teori interpersonal miliknya Peplau. Jadi kalau Bapak Ibu ketika nanti merawat pasien dengan keluhan nyeri, nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan teori keperawatan miliknya Kolkaba, bahwa nyeri ini ternyata banyak sekali yang mempengaruhi, bisa berasal dari nyeri akibat penyakitnya secara fisik, bisa berasal dari psikologinya, bisa berasal dari lingkungannya, bisa berasal dari sosialnya. Jadi cakupan nyeri itu kita bukan hanya berfokus pada kondisi fisik saja untuk pemenuhan kebutuhan nyeri, tapi bisa berdasarkan 4 aspek tadi. Secara fisik iya, secara psikologis iya, secara pemenuhan kenyamanan, secara lingkungan iya, dan pemenuhan kenyamanan dari segi sosial juga iya. Itu yang untuk kesimpulan dari teori Catherine Kolkaba. Kalau yang kedua itu adalah teori interpersonal miliknya Peplau. Nah, untuk interpersonal Peplau ini memang suatu teori, praktis teori, artinya teori yang sangat aplikatif diterapkan kepada pasien, memandang bahwa hubungan terapeutik atau hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien merupakan landasan yang paling utama ketika melakukan seluruh rangkaian perawatan ini. Bisa terlaksana secara efektif atau tidak tergantung bagaimana hubungan interpersonal yang terjalin antara perawat dengan pasiennya. Di mana ada 4 fase yang harus dilalui. Ada fase orientasi gitu ya, kemudian yang kedua ada fase identifikasi, yang ketiga ada fase eksplorasi, kemudian yang keempat ada fase terminasi. Jadi 4 fase itulah yang menjadi
acuan dalam pelaksanaan hubungan intrapersonal atau hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa untuk dua ini sudah kita aplikasikan, ya sudah kita terapkan ketika kita menjalin terapeutik antara pasien dengan perawat. Ya, jadi kalau kita lihat lagi runtutannya, hubungan intrapersonal ini kembali lagi pada konsep pelaksanaan komunikasi terapeutik, di mana yang ada 4 fase itu. Ya, jadi pada dasarnya kedua tindakan ini sudah kita terapkan ketika kita merawat pasien. Nah, cuma yang di sini kita bisa bisa melihat backgroundnya. Oh, ternyata komunikasi terapeutik mulai dari fase orientasi, fase identifikasi, fase eksplorasi, fase terminasi itu ternyata berdasarkan konsep teori keperawatan miliknya Peplau. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan buatan? Ada. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang didiskusikan, bisa kita akhiri untuk kegiatan siang hari ini. Semoga materinya hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan ketika kita merawat pasien-pasien kita, gitu ya, terutama bisa diterapkan pada keluarga kita. Oke. Baik, akhir kata dari saya tutup untuk kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absensinya Bu. Oke. Link absensinya saya share sekarang ya Pak ya. Siap. Jadi terima kasih Bu. Mimers miren diri aja. Astagfirullahaladzim. Cok merame Chan, ono pasien kejang aku Chan.